Duty dengan adanya Quantum Emblem, seenggaknya yang dicari adalah dari segi mobilitas dan juga dari segi bagaimana dia bisa melakukan escape maneuver. Karena balik lagi lihat dari segi spellnya, dia menggunakan Inspire. Feather Eye Strike, reward manipulation dibuka bersama-sama, tapi mulai ada split yang dilakukan, menunggangi ke arah satu Sima di depan, tapi kali ini Yawinya dalam ancaman, dan satu turtle berhasil dikantongi oleh Eko. Yap, itu menjadi keunggulan lagi ya. Tadi memang dari segi ulti juga masih kejar-kejaran, masih belum terlihat ada yang mendominasi. Tapi lihat si Cat ini udah mulai kepres banget dengan pergerakan dari Sanji. Karena dengan damage yang lebih besar, ada Cross of Crow, Energy Impact, ada efek stun-nya juga cukup berbeda dengan pergerakan dari Eve yang memang damage per second, dia lebih ke arah poking dan utility. Meanwhile, di bottom lane, 1v1 situation masih belum selesai juga. Sanford versus ATM, tapi dari aspek dari belakang, Sanji memberikan damage yang cukup besar dan terkena dengan satu buah slam, tapi masih bisa bertahan, memeluk satu buah outer turret, tapi nampaknya dengan adanya grab yang digunakan membuat ATM berhasil untuk ditumbangkan untuk kedua kalinya. Tidak ada Sima lagi yang mencoba menolong karena Sima sangat jauh keberadaannya. Tapi dari bottom lane bakal coba untuk masih ada keributan split sama dengan slam reward manipulation di pop up, tapi arah belakang sana Karzi hadir, Sanji hadir dan membuat dari sisi Cat mulai terpressure. Tapi sayangnya dengan ada 3 player tersebut nggak membuat dari si Cat-nya tumbang. Yap, oke, bakal coba untuk meng-cutting dengan ada deadly catch yang udah mulai dibuka juga. Yawi, bouncing ball dibuka dengan sebuah cicilan-cicilan yang kali ini udah mulai masuk. Dibalikin lagi dengan Battle Space on you, tapi go away. Dan tabrakan again dari Tyrant's Revenge-nya. Tapi Yawi harus mundur terlebih dahulu. Ada satu damage yang cukup besar. Tapi lihat Chima mengejar keberadaan dari Yawi, tapi pertukaran yang menjadi tidak adil karena jungler dari Burning Flash kali ini yang harus dihilangkan, walaupun si Cat di arah middle berhasil untuk dikejar. Apres masih bisa dihindari, tapi lihat memakan damage yang cukup banyak. Tapi Karlzy memiliki kalkulasi yang cukup matang. Karlzy benar-benar menghitung HP yang dia terima nantinya. Tapi again, ATM dengan Brave Fighter yang nggak bisa berbuat terlalu banyak karena udah ada split bersama dengan Sade Sanji juga di sana. ATM bakal kesulitan untuk menahan dan masih ada absorb HP yang dia miliki. Tapi buying time dari yang dia lakukan perlu diapresiasi. Dia mau flicker depan tadi ya? Iya, seenggaknya itu udah sedikit buying time lah untuk BKSF ngambil ke arah Tato, tapi juga ternyata. Wow, Federal Strike, The Deadly Catch sudah dibuka dan banyak banget resource yang udah keluar, tapi Chima bakal coba untuk dikejar. Turtle berhasil untuk diamankan pula. Tapi kita akan melihat ya, di mana peperangannya sekarang kembali reset, walaupun medikitnya di arah atas cukup aman-aman aja ya. Oke, ini dari segi item ya, Marksman sama-sama mengambil ke arah Crossing Side ya. Kita udah nggak bosan melihat Crossing Side di tangan Marksman sekarang. Cuman mungkin yang Coji ingin note adalah ini ada 4 tough boots yang diambil oleh teman-teman dari Burn Express. Mengingat bahwa sudah ada 3 damager bersifat magic yang sakit banget dari Echo. Dengan Refredrin, Glue, dan juga Parsha. Kenapa nggak ngambil ke arah defense, ke arah fisikal ya? Karena balik lagi, fisikal sejauh ini itu baru ada di tangan Benikiti saja. Bahkan Yawi pun punya potensial untuk bisa melakukan damage magic kalau misalkan dia ngambil ke arah Curse Helmet. Yang berarti ditambah lagi dengan Resilience membuat sisi power dari Echo ini udah mulai diturunin banget. Tapi walaupun demikian kita masih melihat bahwa untuk sekarang teamfight masih selalu dimenangkan oleh Echo. Ya, dan bahkan objektif juga masih dipegang Eko ya. 2 kali atau dia amankan. Mereka benar-benar bermain berbeda sekali seperti game sebelum. Tapi sisi Cat, oke. Ini hampir saja Karlzy dari tadi ngerusut terus ke arah si Cat-nya. Dan si Cat harus pulang. Untung dia nggak pakai flickernya untuk mundur. Oke, masih coba untuk bertahan juga sejauh ini. Memang ya dari segi laning Benikiti cukup unggul. Federal Strike dari belakang memberikan damage yang cukup besar. Chima harus mundur. Walaupun di sana ada di Seven ya yang siap siaga untuk melakukan adanya follow up. Tapi nampaknya Deadly Catch hanya dibuka untuk clear wave saja. Oke, Yawi udah ancang-ancang. Heavy Fighter dari bottom lane, ATM coba untuk memberikan cicilan terhadap Sanford. Tapi Sanford di sini kuat banget dengan glue-nya. Dan sekalinya lepas, ini emang glue-nya yang pengen banget digunakan oleh Sanford. Masalahnya satu sebenarnya, kalau misalkan ITM udah kalah terus dari segi laningnya, udah 3 kali tumbang, dia kekurangan item. Ini yang bakal jadi frontline siapa? Karena dari segi regennya di Seven, kalau mainnya lagi teamfight, bakal Rage sudah dilakukan, reward manipulation, tapi ada Feather Eye Strike, Sanji tercancel, wings by wings, ada Brave Fighter mengejar ke arah belakang dari ATM-nya, tapi Sanford juga melakukan hal yang sama. Arah belakang menjadi jawaban bagi kedua explainer kita. ATM memakan sebuah damage dan akhirnya ditumbangkan
dikeluarkan di tangan Karzi. Dia mau ngelok ke arah pergerakan Sanji ya, tapi Wings by Wings masih terlalu gesit untuk dikejar. Carlton Z berhasil untuk mensecure ke arah Turtle yang ketiga. Untuk saat ini, keunggulan masih dipegang oleh Eko dengan adanya perfect Turtle. Di Seven bakal coba untuk dikejar efek soundnya Carlton Z. Mencoba memberikan sedikit efek slow dengan adanya sebuah pergerakan, tapi nampaknya damage-nya masih belum cukup. Di Seven masih bisa bertahan. ATM di sini agak mengerikan ya. 041 Iya, ini itu bukan dia. KDA yang dia inginkan pastinya bersama Betul. dengan teman-teman. Terlalu Black berani Flags. ya? Iya. Terlalu berani, terlalu overcommit juga karena ini bahaya untuk prolong team fight-nya BXF nanti ke depannya. Oke, Tyrant's Rage sudah mulai dibuka. Bahkan ATM again and again berhasil untuk di pick off untuk kelima kalinya. Dan lagi-lagi ini hal yang cukup fatal menurut aku dari Black Flash, di mana mereka keeping on the dominance effect gitu loh. Bahkan kalau kita lihat ya, dari segi gold difference antara ATM dengan Yawi itu bedanya cuma 400 gold doang loh. Dan dia baru ada Bloodlust X. Dengan adanya 0 kill, Festival of Blood cuma nambah sekitar 8%. Ditambah lagi dengan Bloodlust X, spell farming masih belum cukup untuk membuat dia bisa sustain di depan sana. Dan ingat, spell farming itu scalingnya sama damage. Semakin gede damage-nya, semakin gede juga spell farming yang dapat. Itu bener-bener baru satu doang. Bahkan baru ada tambahan Fury Hammer. Belum Ya. ada Hunter Strike, belum ada Oracle, ataupun item defensif yang lainnya. Ya, dia belum punya item defense, itu bahaya banget. Tapi udah ada Tyrant Rage yang masuk bersama dengan Feather Ice Strike combo Deadly Cats tidak menghasilkan apa-apa, membuat Sima akhirnya berhasil di take down Ya. oleh teman-teman dari Ini Eko. kayak buyar gak sih Black Flash kayak Iya ya. dari ITM yang tadi maju-maju sendiri Iya. tanpa follow up. Dia beberapa kali juga bisa dihindari dengan cukup baik ya oleh teman-teman dari Eko, sehingga ya itu masih jadi domino efek yang besar banget. Dan bahkan reward manipulation dibuka hanya untuk nge-clear satu wave minion di arah bawah. Bahkan kalau misalkan kalian notice ya, dari tadi sebenarnya bukan team fight, bukan skirmish gitu loh bahkan. Cuman kayak pick off satu per satu aja dari tadi. Walaupun dari segi kill poinnya 2/8. Tapi ya balik lagi, 5-nya tuh di Cima. Di ATM, 2-nya tuh di Cima, satunya tuh di Siket. Iya. Jadi bener-bener cuman kayak, dapat satu nih, udah pulang gitu loh. Nggak ada Iya. team fight besar-besaran dari tadi. Betul. Dan objektif netral juga nggak ada pertarungan yang begitu signifikan. Sempat ada reward manipulation tambah dengan adanya Feather Ice Strike juga. Jadi ya sama-sama adu tapi habis itu udah cabut. Iya. Mungkin memang ya mungkin ATM yang dari tadi sendirian, yang pergerakan Sanji yang berbahaya sih ketika dia bisa melakukan flanking. Dan lihat nih, Yawi coba untuk menzoning anak-anak dari Burn Express karena Lord sudah berhasil dikantongi oleh Iko. Ini bahaya sih ya. Contoh kasusnya tadi ya yang kita ngelihat pertukaran antara Sanford sama ATM ya, dimana sama-sama masuk ke teritorial masing-masing, sama-sama digebukin tapi Sanford selamat. Ya. Iya. ATM enggak. Ini dengan 5 kali ke pick off nih ATM jadi ATM berjalan buat Eko nih ya. Tabungannya makin gede banget karena Betul, sekarang betul. udah 6.000 loh di menit yang ke-9. Dan biasanya abis game yang keras itu gamenya cepet. Dan ini kayak udah mulai kelihatan nih aroma-aroma dari Eko mau menyelesaikan game ini dengan cepat. Ya, setuju banget. Tyrant Rage dikeluarkan. ATM dalam ancaman. Memilih untuk mundur dengan Brave Fighter bersama dengan Area Flicker. Dia sudah lakukan selamat nyawanya, tapi tidak selamat dengan inner turret di area mid lane. Apalagi Lord sudah berjalan di arah bottom lane. Ini Lord pertama sih, masih memang belum punya power nge-charge, tapi inner turret yang sekarang udah mulai diruntuhkan juga makin mempersempit lagi teritori farming untuk Burn X Flash karena visionnya nanti makin luas dari Eko. Dan apalagi dalam keadaan yang cukup tertinggal, segi atribut juga bakal jauh banget pastinya. Setuju, dari reward manipulation defensif dan sama dengan Deadly Catch juga dilakukan. Sanji masih bisa mundur ke arah belakang walaupun ada efek burn, tapi di arah belakang sana sudah mulai ada satu Brave Fighter tershut down. Sanjinya terdiam terpaku sampurung. Tapi lihat bagaimana Eko, lihat Melissa dari Benny Kitty begitu menyiksa dengan ada model saya dikeluarkan, membuat hampir dari semua hilang begitu saja. Wow, ini itu ya satu buah inisiasi yang akhirnya Yawi. berhasil untuk di pick off juga, di mana Sanji di arah belakang diloncatin ATM yang tipikal berani trading dan Ya. akhirnya dapat. Karena tadi sebenarnya emang dari ATM ini tipikal yang dia udah berani masuk ke belakang, dia mau trade nyawanya, at least core-nya ada yang tumbang. Tapi kan di 5 kali kematiannya tadi masih belum berimpact baik ya. Iya. Dan itu adalah momen yang mungkin ditunggu-tunggu nih oleh ATM. Ya. Iya, dan bahkan yang lebih fatalnya lagi adalah perbedaan Cima dan juga Karzi dari segi level. Oke lah, sama-sama menggunakan Demon Slayer untuk emblemnya. Tapi dari segi level, 3 level perbedaannya loh. Ini bakalan efek banget ke arah kontes Lordnya. Apalagi dengan melihat bahwa Sanford ini dari tadi juga belum tumbang sama sekali. Item yang dimiliki, apalagi ditambah lagi dengan adanya Avaris, itu membuat dia memiliki gameplay yang bisa sama aja kayak ATM, tapi dengan survivability percentage yang lebih jauh baik dibandingkan dengan ATM. Karena bahkan tadi di saat ATM mendapatkan kill pun,
dia itu sangat memaksakan, dimana dia tahu di saat dia pergi dia nggak bisa pulang. Oke, Feather Ice Strike tiba-tiba dikeluarkan oleh Sanji untuk lebih cepat clearing minionnya, dan Yawi yang selalu membuka map udah mulai kelihatan gerak-gerik kita di depan mata Sima. Orange buff berhasil dicuri, diberikan kepada Benny Kitty. Keunggulan 8.000 gold, ini bener-bener ngeri banget. Bahkan Sanford udah berani maju ke area paling krusial yang dimiliki oleh Burn Egg Flash. Ya, ini terlihat ya, Eko cukup bermain agresif dengan tidak adanya turret yang tersentuh sama sekali. Objektivitas yang tadi udah bisa terlihat ya dengan penggunaan Bane. Untuk Burn Express ini nggak kelihatan sama sekali sih di game kali Iya. ini karena zoningnya juga terus-terusan. Dari segi setiap lane-nya itu kalau menurut aku kuat banget. Mereka bisa manfaatin itu. Melissa head to head sama Kari jelas. Iya. Melissa ya Iya, unggul gitu kan. Di Seven juga PR-nya banyak banget. Dia harus backup Cima. Dia harus bisa babysit ke arah dari donatnya, dan dari pergerakan ATM yang memang head to headnya itu sama Glue juga, ya itu masih dimenangin sama Glue kan. Dan Ya. tadi ada movement additional yang mungkin akhirnya membuat dari ATM menjadi ATM berjalan justru untuk Eko, dan sekarang Lord yang berhasil diamankan tanpa adanya kontes akan langsung dikawal nantinya. Betul, dan aku melihat mungkin ya di Burn Egg Flash mereka punya dua unsur high ground defense. Mereka masih punya karena cuma tapi terror defense, rate-nya on point sekali, membuat dari siketnya tumbang. Deadly Cast dikeluarkan, dan kali ini Burn Egg Flash gak punya high ground defense yang maksimal karena Yif bersama dengan ATM sudah hilang. Itu cuma donat doang ya paling yang punya, sama Cima sih dia punya power untuk defense. Tapi Conceal Play kali ini Tyrant's Revenge masih belum terkonek menuju ke arah player-player dari Burn Egg Flash. Tapi lihat gimana base turretnya sekarang sudah berhasil untuk dirontokkan satu persatu. 3 lane yang bakal coba untuk mendorong begitu saja. Dan Likes dibuka tapi udah rasa terlalu sakit, damage Cima berhasil ditumbangkan. Dan bahkan base kali cukup terekspos. Lordnya masih mencoba untuk meng-endgame, dan kemenangan disecure oleh Eko Philippines. Eko dinobatkan menjadi juara ketiga MSC